Komunitas Muslim di Singapura akhirnya angkat bicara terkait dengan penolakan Abdul Somad di negeri mereka. Setelah kemarin Kemendagri Singapura juga sudah membeberkan panjang lebar alasan mereka menolak Ustaz Abdul Somad hadir di negeri mereka. Nah, ini menarik menurut saya. Kalau selama ini kan mereka lebih banyak diem gitu kan, hanya otoritas Singapura yang berbicara. Kali ini dari civil society Singapura sendiri. Mari kita simak apa sebenarnya alasan mereka menolak atau mendukung otoritas Singapura menolak kehadiran Abdul Somad di negeri mereka. Ya, saya ambilkan dari CNN Indonesia. Ya, ini adalah judul artikelnya yang berjudul Kemendagri hingga organisasi Islam Singapura rame-rame kritik UAS. Ya, ini menarik menurut saya. Jadi di sini disebutkan bahwa ini ya, organisasi tokoh Muslim Singapura ya ini ya, yang tergabung dalam grup rehabilitasi atau RGG menyesalkan penceramah yang tak sejalan dengan nilai-nilai Islami ya. Ini sebuah tamparan yang berat juga bagi Abdul Somad ya, karena kan dia merasa selama ini dirinya yang paling Islami. Ternyata ada yang mengatakan atau berani mengatakan bahwa dirinya tidak Islami ya. Coba kita simak ini ya, pernyataan yang mereka posting atau yang di unggahan Facebook mereka, yaitu seperti dikutip oleh harian The Straits Times Singapura ya. Ya ini ya, ya ini ya. Jadi grup rehabilitasi religius merespon dengan rasa malu dan penyesalan sangat dalam untuk sejawat penceramah yang muncul untuk menguasai dan menyebarkan pandangan yang bertentangan, nah ini ya, bertentangan dengan nilai-nilai Islami dan universal terhadap kemanusiaan, belas kasih, rasa cinta, syarat terhadap sesama. Jadi inilah keberatan mereka. Kenapa itu mereka merasa malu dan menyesal sangat dalam terhadap Abdul Somad ya, karena nilai Abdul Somad itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran universal, nilai universal yang selama ini mereka istilahnya mereka inilah ya yang mereka jadikan panduan dalam kehidupan berkomunitas di Singapura. Yang kita ketahui kan Singapura ini juga multi etnis ya, meskipun di situ etnis Melayu yang identik dengan Islam itu menjadi minoritas, tapi keharmonisan atau hubungan antar umat beragama di Singapura ya bisa dikatakan tuh relatif baik lah ya, dan ini menjadikan mereka menjadi negara yang maju dibandingkan negara-negara tetangga mereka ya. Mereka juga melanjutkan pernyataannya ya, jadi secara umum ya ini mereka itu mendukung otoritas Singapura untuk menolak kehadiran Somad di negeri mereka ya. Jadi mereka mengatakan bahwa kami sangat mendukung posisi pemerintah Singapura bahwa pandangan dan orang-orang yang mencah belah tidak memiliki tempat di negeri kita ya. Jadi menurut saya ini menarik ya. Jadi di sini ternyata mereka sangat concern terhadap persatuan dan keharmonisan hubungan antar etnis di negeri mereka. Ya, ini harusnya menjadi contoh dari Indonesia juga ya. Harusnya kita juga mempunyai ketegasan seperti komunitas Muslim di Singapura dan pemerintah Singapura menyikapi ustadz-ustadz yang radikal atau yang memecah belah negeri kita ya. Coba kita lanjutkan apa saja mereka ya. Jadi ini adalah pernyataan mereka ya. Ini adalah pernyataan mereka ya. Kami tak akan biarkan orang
seperti Somat atau UAS memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengikut lokal atau terlibat dalam aktivitas yang mengancam keamanan dan keharmonisan komunitas kami. Ya, ini kata Mendagri kemarin ya, yang dikutip juga oleh The Straits Times ya. Jadi kemarin tuh pihak pemerintah Singapura lewat Mendagri itu menyatakan bahwa posisi kami itu sangat sederhana ya, jadi maksudnya mereka simple aja. Jadi mereka tuh menolak kehadiran ustadz-ustadz atau penceramah agama yang mereka nilai itu apa istilahnya bakal merusak kehidupan keharmonisan komunitas antar agama di tempat mereka ya, atau di Singapura ya. Jadi dia mengatakan ya, ini yang dikatakan ya. Jadi ini pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Singapura. Ia kemudian mengatakan posisi kami sangat sederhana ya. Orang-orang seperti ini kami tidak akan membiarkan mereka masuk. Ya, di sini jadi memang mereka secara tegas mengatakan bahwa tidak akan membiarkan orang-orang sejenis Abdul Somad itu istilahnya masuk ke negeri mereka, karena menurut mereka itu bakal mecah kehidupan harmonis selama ini yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun ya. Jadi menurut saya ini ada suatu catatan yang menarik, di mana Indonesia harusnya menyontoh juga dengan Singapura ini ya, berani tegas menyikapi penceramah-penceramah agama yang dinilai bisa mecah belah persatuan Indonesia. Nah, kalau bukan kita sendiri, siapa lagi ya? Suatu hal yang menarik dari berita di CNN itu adalah pernyataan dari Menteri Dalam Negeri yang coba akan saya kutip juga ya di sini ya. Saya kutip juga ya di sini. Ya, ini adalah pernyataan dari ini ya, Menteri Dalam Negeri Singapura. Ini menarik ya saya ya. Ini Sang Mugan, yaitu Menteri Dalam Negeri Singapura, juga meminta warga Singapura untuk berhati-hati menyikapi keterlibatan pengkhotbah luar negeri dan ajaran yang memecah belah. Nah, menurut saya ini perlu digarisbawahi ya. Jadi dia menyatakan demikian. Itu gunakan pilihan Anda ya. Jadi di sini ya. Jadi gunakan pilihan Anda. Anda tahu yang menjadi Singapura maju. Anda tahu apa yang baik untuk diri Anda dan komunitas, ujar San Mukam, Menteri Dalam Negeri Singapura ya. Dari percintaan ini kita bisa belajar bagaimana mereka itu berusaha istilahnya memberikan kesadaran buat warga mereka bahwa warga Singapura harus punya sistem nilai atau untuk menilai setiap penceramah-penceramah yang radikal, baik yang dari dalam maupun luar negeri. Tapi kayaknya sih yang dari dalam negeri hampir nggak terdengar ya penceramah dari Singapura ya, terutama yang dari luar negeri kelihatannya yang mereka ini kan ya. Kan menurut Menteri Dalam Negeri Singapura ini bahwa selama ini Singapura berhasil menjadi negara maju karena Singapura itu berhasil membangun kehidupan harmonis antar etnis dan antar umat beragama di Singapura. Seperti kita ketahui kan Singapura itu memang mayoritas dihuni oleh etnis Cina, kemudian ada etnis India juga, dan juga etnis Melayu. Nah, dengan keberagaman etnis ini juga keberagaman kepercayaan dan agama, ternyata Singapura mampu melaju menjadi negara maju. Walaupun kita tahu bahwa kompleksitas masalah sosial di Singapura memang tidak sekompleks di Indonesia dari sisi size negara, kemudian keberagaman etnis, kemudian juga keberagaman suku bangsa dan agama.
Tapi setidaknya kita belajar dari negara kecil ini bagaimana kita harus bersikap tegas menyikapi penceramah-penceramah agama yang bisa berpotensi merusak kehidupan dan persatuan negara kita. Semoga apa sampaikan bermanfaat.